Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya ucapkan kepada Bapak dosen. Pada kesempatan ini, saya Iwan Maulana, mahasiswa A23, akan mempresentasikan suatu topik yang bertema peranan teknologi dan AI dalam penerapan optimalisasi pengajaran. Seperti kita ketahui bahwasannya zaman itu dinamis dan zaman itu akan selalu berubah sepanjang masa. Mungkin zaman ayah atau kakek kita dulu sudah pasti cara pengajarannya berbeda dengan zaman kita sekarang ini. Apalagi sekarang ini teknologi itu sudah maju, sudah canggih. Sebelum itu, apa sih teknologi itu? Maka ini harus kita tahu dulu. Teknologi adalah seluruh sarana yang menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi yang namanya teknologi itu selalu memanjakan manusia, dan dengan teknologi itu semua pekerjaan manusia yang tadinya sulit menjadi mudah, yang tadinya lama menjadi cepat. Ya, intinya apa? Efektivitas ya itu sangat-sangat mendukung dengan adanya teknologi tersebut. Contoh, dulu ketika kita belum ada istilahnya traktor, petani masih menanam sawah itu dengan apa? Jalan mundur ke belakang. Nah, kalau dengan jalan mundur ke belakang itu satu petak tanah bisa menghabiskan waktu 1 hari, tapi dengan traktor yang sekarang ini satu petak tanah ya hanya memerlukan waktu 1 jam, seperti itu. Nah, dalam pengajaran pun ya dengan teknologi semakin canggih, maka ya sistem pengajaran khususnya bagi guru-guru itu semakin dipermudah, malah semakin dimanjakan. Contoh, kalau zaman dulu, mungkin zaman saya sekolah, itu ya para guru-guru mungkin ingin menunjukkan sesuatu yang konkret, itu mungkin mereka harus bikin praktek sendiri, praktek langsung dengan ya murid-muridnya. Nah, maka mereka tuh memerlukan apa? Waktu yang banyak, terus mungkin juga memerlukan bahan-bahan yang banyak, dan intinya memerlukan banyak banyak pengorbanannya, seperti itu. Baik itu materinya atau dari yang pasti itu waktunya. Tapi zaman sekarang, contoh, seorang guru itu ingin menerangkan kepada siswa-siswanya bagaimana cara bercocok tanam yang baik. Itu tidak harus guru itu ke kebun atau ke tanah lapang mengajarkan mereka bercocok tanam. Cukup guru itu hanya menyetel video pembelajaran yang berkaitan dengan materi tersebut. Nah, karena video itu terdapat ya gambar dan audionya dan suaranya, maka ya tanpa bersusah payah, tanpa pergi ke sawah, ke ladang, guru sudah bisa yang menerangkan kepada muridnya bagaimana cara bercocok tanam yang baik. Itu salah satu keuntungan dari teknologi. Seperti itu. Nah, zaman sekarang ada juga yang namanya AI atau Artificial Intelligence, yaitu ya
suatu cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan mesin seperti komputer dapat menjalankan tugas dan fungsi seperti manusia. Atau lebih tepatnya lagi, menjadikan mesin dapat berbuat seperti manusia. Bisa mengerjakan tugas manusia, atau bisa dengan AI ini dia bisa yaitu mengerjakan semua tugas manusia. Salah satunya tugas guru sebagai pengajar itu sekarang sudah bisa, ya, sudah bisa dilakukan oleh AI seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah AI diperlukan oleh seorang guru? Saya menjawab perlu, tapi seorang guru tidak boleh seluruhnya, ya, seorang guru tidak boleh sepenuhnya menyerahkan tugasnya sebagai pendidik kepada AI. Kalau seorang guru seperti ini, maka tidak akan ada kreativitas dalam diri guru tersebut. Seperti itu. Jadi mengkombinasikan ya antara AI dan kreativitas dari dirinya. Jadi intinya sebagai seorang pengajar, saya setuju ya seorang guru paham akan AI, tapi ya tidak sepenuhnya menyerahkan tugas-tugasnya semuanya dengan memakai AI. AI itu hanya sarana saja. Adapun ide kreatifnya itu haruslah bersumber dari seorang guru dalam memanage dan membuat bahan ajarnya yang akan diajarkan kepada murid-muridnya, seperti itu. Nah, setiap teknologi pasti akan membawa suatu kelebihan atau akan memberikan dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positifnya, dengan adanya AI, seorang pengajar dimanapun sekarang ini lebih mudah untuk membuat bahan ajarnya untuk para siswanya di sekolah, dan menjadikan pembelajaran di sekolah itu lebih interaktif dan lebih menarik, yang mengakibatkan motivasi siswa itu belajar lebih semangat, seperti itu. Jadi guru itu tidak cenderung hanya teori-teori atau sekedar berkata-kata saja, tapi ditampilkan dengan nuansa animasi, adapun gambar, seperti itu. Tapi di satu sisi itu yaitu akan menimbulkan dampak ketergantungan, apa-apa menggunakan AI. Ya, contoh sekarang ada namanya Google atau namanya ChatGPT. Tinggal kita kita bilang saja apa yang kita inginkan, akan langsung ada, akan langsung diberikan contoh konkretnya, seperti itu. Dan ini akan mematikan kreativitas seorang guru dalam memanage dan mengelola bahan ajarnya, serta mengelola bagaimana dia mengajar dengan baik. Mungkin itu saja dari saya untuk tema ini. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf.
Dan akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.